Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Sylvia Ainur Aini. Saya mahasiswi di 4 Agribisnis Pangan Politeknik Negeri Lampung. Jadi di video pertama saya kali ini, saya akan melaksanakan tugas dari ibu dosen saya, yaitu Ibu Rini. Tugasnya adalah mempresentasikan atau menjelaskan tugas saya yang telah saya kerjakan sebelumnya. Sebelumnya, saya telah melaksanakan tugas atau mengerjakan tugas dari Ibu Marlinda, yaitu merencanakan inventaris atau biaya produksi usaha tani budidaya. Nah, di sini saya memilih budidaya kentang. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung ke materinya. Nah, judul tugas yang saya buat adalah menetapkan perencanaan dan pengelolaan sistem produksi tanaman kentang. Perencanaan yang saya maksud di sini adalah inventaris dan biaya produksi tanaman kentang. Sebelum masuk ke materinya, saya akan menjelaskan metode penelitian yang saya buat, yaitu adalah studi literatur. Studi literatur adalah cara yang dipakai untuk mencari dan menghimpun materi atau data-data serta sumber-sumber yang sangat berkaitan dengan topik atau permasalahan yang diangkat dalam suatu penelitian. Nah, studi literatur bisa didapat dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, karya ilmiah, internet, pustaka, dan lain-lain. Nah, untuk materi yang saya angkat ini, saya mendapat sumbernya dari jurnal dan karya ilmiah dari internet. Masuk ke materinya. Indonesia adalah negara agraris yang sebagian besar penduduknya terdiri dari petani, sehingga sektor pertanian memegang peran penting. Sektor pertanian sebagai sumber kehidupan bagi sebagian besar pertanian. Salah satu hal penting yang harus diperhatikan sebagai penyedia pangan bagi masyarakat. Peningkatan produksi yang harus seimbang dengan laju pertumbuhan penduduk dapat dicapai melalui peningkatan pengelolaan usaha tani secara intensif. Oleh karena itu, pengetahuan tentang cara pengusahaan suatu usaha tani mutlak dibutuhkan agar dapat meningkatkan produktivitas serta dapat meningkatkan pendapatan sehingga kesejahteraan petani dapat meningkat. Selanjutnya, usaha tani adalah organisasi dari alam, tenaga kerja, dan modal yang ditujukan kepada produksi pertanian. Petani sebagai pengelola usaha tani termasuk pembiayaannya adalah seseorang yang membutuhkan dan berperan dalam perencanaan bisnis yang meliputi penyediaan dan pengalokasian dana, menciptakan dana melalui pengendalian sumber-sumber serta mengelolanya dalam kegiatan produksi seefektif mungkin. Dengan demikian, petani tidak boleh salah sangka dalam tindakannya untuk mencapai tujuan produksi tersebut. Usaha tani dapat dikatakan berhasil, minimal harus dapat menghasilkan cukup pendapatan untuk membayar biaya semua alat yang diperlukan, bunga modal, upah tenaga kerja petani dan keluarganya yang digunakan untuk usaha tani secara layak dan dapat mempertahankan keadaan usaha tani sedikitnya berada dalam keadaan semula. Jenis penelitian ini yaitu penelitian tentang menetapkan perencanaan dan pengelolaan sistem produksi tanaman kentang. Ini termasuk jenis penelitian studi literatur seperti yang telah saya bicarakan di awal tadi, yang dilakukan dengan mencari referensi teori yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas. Referensi teori yang diperoleh dengan jalan penelitian studi literatur dijadikan sebagai acuan dasar dan alat utama bagi pembuatan laporan penelitian perencanaan dan pengelolaan sistem produksi tanaman kentang. Dalam hal ini, saya memilih komoditi kentang. Kentang merupakan komoditi yang dapat diperhitungkan oleh para petani. Usaha tani kentang berperan dalam pembangunan nasional Indonesia. Walaupun dalam skala usaha rumah tangga, persatuan luas lahan yang kecil, dalam kenyataannya di pasar, petani hanya diposisikan sebagai price taker yang tidak dapat mengendalikan harga di pasar. Oleh karena itu, yang dapat dilakukan oleh petani kentang adalah bagaimana mengefisiensikan usaha taninya semaksimal mungkin. Masyarakat Indonesia pada umumnya sudah tidak asing untuk mengonsumsi kentang sebagai sayuran maupun sebagai sumber karbohidrat pengganti nasi. Kentang umumnya diperdagangkan dalam bentuk segara dan beberapa jenis olahan.
seperti keripik kentang, french fries atau kentang goreng, dan aneka makanan ringan. Tanaman kentang di Indonesia kini sudah dijadikan sebagai salah satu sayuran yang mendapat prioritas untuk dikembangkan. Permintaannya dari tahun ke tahun cenderung meningkat, seiring dengan bertambahnya penduduk, peningkatan pendapatan, perubahan gaya hidup masyarakat yang menyukai makanan di restoran fast food, dan berkembangnya industri pengolahan kentang. Menurut Santoso tahun 2008. Nah, mengulik tentang kentang, Solanum tuberosum atau yang lebih dikenal sebagai kentang merupakan tanaman setahun, bentuk sesungguhnya menyamak dan bersifat menjalar. Batangnya berbentuk segi empat, panjang bisa mencapai 50-120 cm dan tidak berkayu. Batang dan daun berwarna hijau kemerah-merahan atau keunguan. Akar tanaman menjalar dan berukuran sangat kecil bahkan sangat halus. Selain mempunyai organ-organ di atas, kentang juga mempunyai organ umbi. Umbi tersebut berasal dari cabang samping yang masuk ke dalam tanah. Varietas kentang dapat digolongkan dalam 3 golongan berdasarkan warna umbinya, yaitu yang pertama kentang kuning. Umbi kentang ini berkulit dan berdaging kuning. Contoh kentang ini diantaranya Eigenheimer, Patrones, Rapon, dan Tung. Kentang putih, kulit dan daging umbi kentang ini berwarna putih. Contoh kentang ini diantaranya Donata dan Radosa. Yang ketiga, kentang merah. Kulit dan umbinya berwarna kemerah-merahan. Salah satu contohnya adalah Desir atau Setiadi dari Setiadi 2009. Selanjutnya, usaha tani adalah organisasi dari alam, tenaga kerja, dan modal yang ditujukan kepada produksi pertanian. Petani sebagai pengelola usaha tani termasuk pembiayaannya adalah seseorang yang membutuhkan dan berperan dalam perencanaan bisnis yang meliputi penyediaan dan pengalokasian dana, menciptakan dana melalui pengendalian sumber-sumber serta mengelolanya dalam kegiatan produksi seefektif mungkin. Dengan demikian, petani tidak boleh salah sangka dalam tindakannya untuk mencapai tujuan produksi tersebut. Usaha tani dapat dikatakan berhasil, minimal harus dapat menghasilkan cukup pendapatan untuk membayar biaya semua alat yang diperlukan, bunga modal, upah tenaga kerja petani dan keluarganya yang digunakan untuk usaha tani secara layak, dan dapat mempertahankan keadaan usaha tani sedikitnya berada dalam keadaan semula. Selanjutnya, untuk merencanakan usaha tani budidaya kentang, kita harus mempersiapkan lahan bertanam kentang. Yang pertama, bersihkan lahan dari tanaman pengganggu seperti gulma, semok belukar. Selain itu, bersihkan bebatuan yang terdapat di tanah yang dapat mengganggu pertumbuhan kentang. Yang kedua, cangkul atau bajak tanah sedalam 30 cm. Biarkan kondisi tanah tersebut selama 15 hari untuk memperbaiki aerasi tanah. Mematikan benih gulma, menghilangkan penyakit tular tanah, serta menghilangkan gas beracun dan panas hasil penguraian tanaman sebelumnya. Yang ketiga, buat bedengan dengan luas 16 meter x 1,4 meter, satu jalur tanaman, tinggi 0,3 meter, dan jarak antar bedengan 0,3 meter. Untuk arah mendatar, buat bedengan memanjang ke arah barat timur. Sementara itu, untuk lahan berbukit, buat bedengan tegak lurus dengan kemiringan lahan tertentu agar terhindar dari erosi. Yang keempat, buat saluran drainase di sekeliling lahan. Yang kelima, taburkan pupuk di permukaan bedengan lalu ratakan. Lakukan kegiatan ini minimum 1 minggu sebelum tanam. Selanjutnya, tetapkan jarak tanam sesuai dengan ukuran benih, tipe tanah, kemiringan tanah, kemampuan tanah menyimpan air, dan arah datangnya sinar matahari. Umumnya, jarak tanam kentang dalam baris sekitar 70 meter sampai 40 cm sampai 40 cm. Buat lubang tanam dengan kedalaman 8 sampai 10 cm dari permukaan bedengan. Selanjutnya adalah analisis inventarisasi usaha tani kentang. Nah,
Di sini saya akan menghitung komoditas tanaman kentang. Luas lahan yang saya buat adalah 10 hektar. Ukuran bedengan 16 meter kali 1,4 meter, yaitu 22,4 meter persegi. Jarak antar bedengan 30 cm atau 0,3 meter. Jarak tanam 70 cm kali 40 cm atau sama dengan 2.800 cm persegi atau sama dengan 0,28 meter persegi. Nah, jumlah populasi tanaman per bedengan yaitu luas lahan per bedengan dibagi jarak tanam dikali jumlah tanam per lubang. Hasilnya 2,4 dibagi 0,28 kali satu tanaman, karena jumlah tanaman per lubangnya adalah satu tanaman. Hasilnya adalah 80 tanaman per bedengan. Yang pertama, jumlah bedengan dicari dari luas lahan dibagi panjang tambah jarak dikali lebar tambah jarak, yaitu 10.000 meter persegi dibagi 16 meter ditambah 0,3 meter dikali 1,4 meter ditambah 0,3 meter. 10.000 meter persegi dibagi 16,3 meter dikali 1,7 meter. Jadi 10.000 meter persegi dibagi 27 kali 71 meter persegi sama dengan 360 bedengan per hektar. Karena di sini 10 hektar, jadi 360 bedengan dikali 10 hektar sama dengan 3.600 bedengan per 10 hektar. Nah, untuk jumlah bibit kentang sama dengan tanaman dalam satu bedeng dikali jumlah bedengan. Jadi tanaman dalam satu bedeng itu adalah 80 tanaman per bedengnya dikali 360 bedeng per hektar. Jadi hasilnya 28.800 bibit per hektar. Karena di sini 10 hektar, jadi 28.800 tanaman dikali 10 hektar. Hasilnya 288.000 bibit per hektar. Jadi bibit kentang yang dibutuhkan adalah per 1 hektar yaitu 28.800 bibit, per 10 hektar yaitu 288.000 bibit. Nah, 1 kg bibit itu ada 50 bibit. Bibit yang dibutuhkan untuk 10 hektar yaitu jumlah bibit 10 hektar per jumlah bibit 1 kg. Nah, jumlah bibit 10 hektar adalah 288.000 dibagi 50 kg. 50 bibit per 1 kg. Jadi hasilnya 5.760 kg. 1 kg benih sama dengan 20.000 harganya. Jadi 5.760 kg dikali 20.000. Hasilnya 115.200.000 rupiah untuk jumlah bibit kentang per 10 hektar. Selanjutnya adalah penghitungan jumlah tenaga kerja. Diketahui ST 5 menit, waktu kerja 420 menit, target outputnya yaitu mencapai 600 menit per hektar. Yang dihitung adalah tenaga kerja. Jawabannya, tenaga kerja sama dengan ST dikali output per waktu kerja. Jadi 5 dikali 600 per 420, hasilnya adalah 7 orang per hektar. Tenaga kerja sama dengan 7 orang per hektar dikali 10 hektar, sama dengan 70 orang per 10 hektar. 1 orang sama dengan Rp40.000, jadi 70 orang sama dengan 70 dikali Rp40.000 sama dengan Rp2.800.000 per hari. Kegiatan yang dilakukan adalah penanaman, pemupukan sebanyak 3 kali, penyiangan, penyiraman sebanyak 3 kali, penyemprotan sebanyak 3 kali, panen dan pasca panen. Jadi 22.800.000 dikali 13 kegiatan keseluruhan sama dengan 36.400.000. Jadi pengeluaran untuk tenaga kerja adalah Rp36.400.000.
Selanjutnya jumlah pupuk yang dibutuhkan, yaitu pupuk organik, pupuk urea, pupuk ZA, pupuk SP36, pupuk KCl. Untuk pupuk organik 2000 kg dikali Rp500 sama dengan Rp1.000.000. Untuk pupuk urea 180 kg kali Rp8.000 sama dengan Rp1.440.000. Untuk pupuk ZA 400 kg dikali Rp2.200 sama dengan Rp880.000. Pupuk SP36 311 kg dikali Rp2.500 sama dengan Rp777.500. Untuk pupuk KCl 224 kg dikali Rp6.000 sama dengan Rp1.344.000. Jadi harga pupuk per hektar 3.115 kg yaitu Rp5.441.000. Harga pupuk 10 hektar sama dengan Rp5.441.000 dikali 10 hektar yaitu Rp54.410.000 per hektar. Karena 3 kali pemupukan maka Rp54.410.000 dikali 3 yaitu Rp163.230.000. Itu list inventaris sumber daya. Di sini yang pertama ada bibit, jumlahnya 288.000 bibit, totalnya Rp115.200.000. Kedua, tenaga kerja ada 70 orang, yaitu Rp36.400.000. Pupuk 31.150 kg. Totalnya Rp163.230.000. Sewa traktor jumlahnya 1, totalnya 2 juta. Alat tanam benih jumlahnya 1, totalnya 2 juta. Gembor jumlahnya 5, totalnya Rp350.000. Timba dan terpal jumlahnya 2, totalnya Rp76.000. Cangkul jumlahnya 10, totalnya Rp350.000. Timbangan jumlahnya 2, totalnya Rp160.000. Selang air dan gunting jumlahnya 1, totalnya Rp82.500. Pompa air jumlahnya 1, totalnya Rp261.250. Golok dan sabi jumlahnya 10, totalnya Rp150.000. Gerobak dorong jumlahnya 1, totalnya Rp221.900. Keranjang panen jumlahnya 10, totalnya Rp150.000. Tali rafia jumlahnya 70 buah, totalnya Rp216.000. Insektisida jumlahnya 30, totalnya 3 juta. Fungisida jumlahnya 60, totalnya Rp4.500.000. Pneumatisida jumlahnya 20, totalnya Rp660.000. Kendaraan berjumlah 1, totalnya Rp75 juta. Ini kendaraannya berupa mobil bak. Penerimaan usahanya. Nah, untuk 288.000 tanaman, satu tanaman kentang menghasilkan berat 4,5 kg. Jadi, 288.000 tanaman dikali 4,5 kg sama dengan 1.296.000 kg. Itu brutonya. Harga kentang per kilogram sama dengan Rp4.500. Jadi, hasil 1.296.000 kg dikali 4.500 sama dengan Rp5.830.000.000. Itu adalah penerimaan hailnya. Selanjutnya keuntungan atau pendapatannya. Jadi keuntungan itu sama dengan penerimaan dikurang total biaya usaha. Penerimaan tadi berjumlah Rp5.830.000.000 dikurang Rp404.07.650 total biaya usaha tadi. Hasilnya adalah Rp5.427.992.350. Selanjutnya yaitu menghitung keuntungan atau RC ratio dan BC ratio. Ketentuannya di sini RC ratio yaitu lebih dari 1 sama dengan layak, 1 sama dengan impas, kurang dari 1 sama dengan tidak layak. Sebelumnya, RC ratio adalah jumlah rasio yang dipakai guna melihat keuntungan relatif yang diperoleh oleh suatu usaha atau proyek. Mencari RC ratio yaitu penerimaan dibagi total biaya.
Penerimaan di sini 5.832.000.000 dibagi 404.007.650 sama dengan 14,4. Berarti RC sama dengan 14,4 atau lebih dari 1. Maka usaha ini dapat dikatakan layak. Yaitu BESI rasio adalah perbandingan antara tingkat keuntungan yang diperoleh dengan biaya total yang dikeluarkan dalam suatu usaha atau proyek. Menghitungnya BESI sama dengan keuntungan dibagi total biaya. Keuntungannya 5.427.992.350 dibagi 404.007.650 sama dengan 13,4. Berarti BESI sama dengan 13,4 atau lebih dari 1. Maka usaha ini dapat dikatakan layak. Kesimpulannya yang dapat saya ambil adalah kentang merupakan komoditi yang dapat diperhitungkan oleh petani. Usaha tani kentang berperan dalam pembangunan nasional Indonesia walaupun dalam skala usaha rumah tangga bersatuan luas lahan yang kecil. Dalam kenyataannya di pasar, petani hanya diposisikan sebagai price taker yang tidak dapat mengendalikan harga di pasar. Oleh karena itu, yang dapat dilakukan adalah mengefisienkan usaha tani semaksimal mungkin. Nah, usaha tani kentang ini dari waktu ke waktu kian membaik. Bisnis budidaya kentang menjadi salah satu bisnis yang menguntungkan. Nah, karena itu, bisnis budidaya kentang ini dapat dikembangkan oleh semua kalangan, baik kalangan kecil seperti rumah tangga, menengah, maupun kalangan perusahaan besar. Sekian, terima kasih. Demikianlah penjelasan singkat dari saya tentang perencanaan inventaris dan biaya produksi usaha tani budidaya kentang. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian dan dapat menuntaskan tugas dari Ibu Rini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman.